Selamat sore teman-teman, ketemu lagi di Kebun Ragica ya. Apa kabar semuanya? Semoga di sore hari ini teman-teman semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun ya. Sore ini kita akan melanjutkan tur tanaman hias yang ada di kebun kita ya. Kira-kira ada tanaman hias apa lagi ya? Jadi tonton videonya hingga akhir ya, jangan di skip-skip teman-teman. Kita akan langsung ke tanaman pertama ya. Jadi tanaman pertama di sini itu ada tanaman gantung teman-teman. Untuk tanaman ini saya kurang paham namanya. Bagi teman-teman yang tahu namanya boleh komentar di kolom komentar ya. Tanaman gantung ini itu sangat bagus sekali ya, daunnya yang menjuntai ke bawah dan sangat tebal-tebal seperti ini, kemudian bentuknya yang sangat bagus. Ini sangat bagus sekali untuk kita jadikan tanaman gantung teman-teman. Di samping perawatannya yang mudah, kita juga mudah sekali cara memperbanyaknya ya. Kita bisa menggunakan daunnya untuk kita tanam, ataupun kita bisa memotong batangnya kemudian kita tanam di media yang sudah kita siapkan teman-teman. Untuk tanaman yang kedua di sini masih tanaman gantung ya, dan untuk tanaman ini banyak yang bilang tanaman ini namanya tanaman tasbih karena mungkin bentuknya yang bulat-bulat seperti tasbih ya, dan ini sangat cantik sekali ya, lihat butiran-butirannya menjuntai ke bawah. Untuk tanaman yang ketiga di sini ada tanduk rusa ya teman-teman. Untuk tanaman tanduk rusa ini saya menanamnya di batang kayu yang sudah kering ya, saya tempelkan, kemudian saya menggunakan kawat untuk menggantungnya ya teman-teman. Lihat tanaman tanduk rusa ini sangat cantik sekali ya. Selanjutnya yang keempat ini ada tanaman hias kadaka ya teman-teman. Untuk tanaman hias kadaka ini juga saya menggunakan kayu kering untuk menanamnya ya teman-teman, dan menggunakan kawat sama seperti tanduk rusa yang tadi untuk menggantungnya teman-teman. Teman-teman bisa mengkreasikan sendiri bagaimana cara menanam tanaman kadaka ini ya. Tanaman hias yang kelima di sini ada semacam sukulen ya, dan tanaman hias ini banyak yang menamai dengan tanaman ekor tupai ya, karena mungkin bentuknya yang seperti ekor tupai teman-teman. Tanaman ekor tupai ini saya menanam dua jenis ya teman-teman. Jadi yang satunya itu sedikit panjang, kalau yang ini itu bulat-bulat teman-teman. Tetapi keduanya sama-sama bagus ya, dan ini sangat cantik sekali teman-teman. Tanaman hias yang keenam di sini ada Spring of Heart ya. Tanaman hias ini tadinya itu sudah sangat panjang-panjang sekali dan sudah subur karena keteledoran saya. Tanaman hias ini jadi sedikit kering teman-teman karena saya telat menyiramnya. Dengan terpaksa saya harus memotongnya untuk menyelamatkan tanaman ini teman-teman. Tanaman hias yang ketujuh di sini ada Syngonium ya. Untuk Syngonium ini Syngonium pink ya teman-teman. Di samping warnanya yang cantik, Syngonium ini juga cukup rimbun ya, karena saya itu rajin memangkasnya, dan pangkasannya biasanya saya tanam kembali di pot ini teman-teman. Warna dari Syngonium pink ini juga cukup bagus ya, karena saya menaruh tanaman ini itu di tempat yang banyak terkena sinar matahari teman-teman. Cantik sekali ya teman-teman Syngonium ini.
Tanaman hias yang kedelapan di sini ada keladi ya. Untuk nama keladi ini kalau nggak salah keladi infinity teman-teman. Keladi ini itu warnanya dan coraknya sangat bagus sekali ya. Warnanya pink dan pinknya itu sangat mencolok teman-teman. Dan tips bagi teman-teman yang menanam keladi, kita itu harus menaruhnya di tempat yang banyak terkena sinar matahari teman-teman, supaya warna dari keladi ini itu keluar, jadi tidak dominan warnanya itu hijau. Kalau misalkan kita taruh di tempat yang teduh, keladi kita itu tidak akan keluar warnanya seperti ini teman-teman. Untuk tanaman hias yang ke-9 di sini masih keladi ya, dan untuk keladi ini namanya keladi tengkorak hijau. Jadi ini keladi yang biasa teman-teman. Tanaman keladi ini juga saya menaruhnya di tempat yang banyak terkena sinar matahari teman-teman. Dan lihat, daun dari keladi ini itu sangat tebal-tebal sekali dan cukup awet teman-teman, jadi tidak mudah mengering. Di samping daunnya yang tebal, batang dari keladi ini juga itu pendek teman-teman. Kalau misalkan kita menaruh keladi-keladi kita di tempat yang teduh, keladi-keladi kita itu batangnya akan panjang-panjang dan tidak akan sependek-pendek ini teman-teman. Lihat teman-teman, walaupun kita menaruhnya di tempat yang banyak terkena sinar matahari, tetapi pertumbuhan dari keladi-keladi kita itu sangat subur ya, dan banyak sekali tumbuh anakan-anakan baru teman-teman. Di sini saya menanam 2 pot teman-teman keladi ini. Tanaman hias yang ke-10 di sini ada keladi tisu teman-teman. Keladi tisu ini itu cantik sekali ya, warnanya putih teman-teman. Dan ini warnanya cukup merata karena kita juga menaruhnya di tempat yang banyak terkena sinar matahari teman-teman. Di samping warnanya yang cukup merata, daunnya juga tebal teman-teman. Tanaman hias yang ke-11 ini ada keladi baret merah teman-teman. Keladi baret merah ini sangat cantik sekali ya, lihat warnanya sangat mencolok teman-teman. Dan pot yang saya gunakan, saya menggunakan pot ukuran kecil untuk menanam keladi ini teman-teman. Walaupun saya menggunakan pot kecil, tetapi di sini cukup lumayan subur teman-teman tanaman keladi ini. Cantik sekali ya teman-teman. Tanaman selanjutnya yang ke-12 di sini ada sukulen, dan untuk nama tepatnya saya kurang paham. Untuk tanaman ini sangat bagus sekali, daunnya itu sangat tebal, kemudian warnanya juga sangat cantik sekali teman-teman. Tanaman hias yang ke-13 ini masih sukulen ya. Tanaman sukulen ini sangat bagus sekali teman-teman. Pertumbuhannya juga sangat cepat. Waktu saya beli itu masih kecil dan di ukuran pot yang sangat kecil sekali. Kalau nggak salah itu ukuran potnya ukuran 10. Setelah saya pindah ke pot yang lebih besar, tanaman ini sangat besar sekali teman-teman. Lihat, daunnya itu cantik sekali, warnanya juga cantik ya teman-teman.
Tanaman yang ke-14 ini juga masih sukulen ya. Tanaman ini juga sama teman-teman. Waktu membeli tanaman ini itu masih kecil sekali. Setelah saya rawat, kemudian saya pindahkan di pot yang lebih besar. Tanaman ini tumbuh dengan subur teman-teman. Lihat, tanaman ini juga tidak kalah cantik ya teman-teman. Daunnya ini kayak semacam cocor bebek teman-teman, tetapi saya beberapa kali mencoba menanam daunnya belum pernah jadi teman-teman. Di sini ada tumbuh anakan teman-teman, lihat. Ini cantik sekali ya. Tanaman hias yang ke-15 ini ada kalancoy atau cocor bebek ya teman-teman. Cocor bebek ini bunganya itu warnanya merah teman-teman. Kalau sudah berbunga ini bunganya sangat awet sekali. Kemungkinan karena daunnya ini sangat subur jadi belum berbunga-bunga teman-teman. Nanti kita akan coba mengurangi daun-daunnya ya. Tanaman hias yang ke-16 di sini ada sansevieria ya. Untuk yang daunnya lebar dan besar ini namanya sansevieria centong teman-teman, dan untuk yang kecil tadi itu sansevieria pagoda kalau nggak salah ya teman-teman. Kenapa disebut dengan sansevieria centong? Mungkin karena bentuk daunnya yang menyerupai centong ya teman-teman. Tanaman hias yang ke-17 ini masih sansevieria ya teman-teman. Untuk sansevieria ini namanya kalau nggak salah sansevieria silver teman-teman. Warnanya yang silver teman-teman, dan juga ini sangat rimbun sekali ya. Masih di pot yang sama, di sini saya menanam tanaman ekor tupai ya teman-teman. Lihat, ini juga sangat cantik sekali teman-teman dan sudah menjuntai ke bawah. Tanaman hias yang ke-18 ini ada kalancoy atau cocor bebek ya teman-teman. Untuk cocor bebek ini bunganya warna pink teman-teman, dan ini sedikit besar seperti bunga mawar teman-teman. Di pot yang sama saya juga menanam beberapa sukulen teman-teman. Tanaman hias yang ke-19 ini ada adenium ya teman-teman, atau biasa banyak orang menyebutnya dengan sebutan Kamboja Jepang teman-teman. Untuk tanaman Kamboja ini juga di bawahnya saya menanam beberapa tanaman sukulen untuk mempercantik Kamboja ini ya teman-teman. Potnya ini saya buat sendiri teman-teman. Saya membuat menggunakan semen juga pasir teman-teman. Untuk tanaman yang ke-20 di sini juga masih Kamboja Jepang teman-teman, atau adenium ya. Kamboja ini sudah mulai berbunga teman-teman, dan ini lihat bonggolnya itu sangat besar sekali ya. Ini sangat cantik sekali teman-teman, dan saya menggunakan pot yang dibuat dari bahan semen teman-teman. Di bawah adenium ini juga saya menanam beberapa tanaman sukulen untuk mempercantik tanaman adenium ini ya teman-teman. Tanaman hias yang ke-21 di sini ada sukulen ya. Untuk sukulen ini saya tanam dalam satu pot teman-teman, dan saya sedang belajar menanam sukulen dalam satu pot teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman kalau hasilnya itu kurang bagus ya teman-teman.
Tanaman hias sukulen dan juga adenium ini mengakhiri video tur tanaman hias kali ini ya. Terima kasih sudah mengikuti video kita dari awal sampai akhir. Semoga video-video yang kita buat bermanfaat dan juga menginspirasi. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya, like, komen, dan share juga ya. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman semua tahu perkembangan video-video kita ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.